Baik, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Shalom. Lebih semangat lagi katakan shalom. Ya, puji Tuhan, saya bersyukur boleh ada di tempat ini, boleh berbakti bersama dengan keluarga Tuhan, New Life Community Church GBI yang ada di tempat ini. Terima kasih buat sahabat, buat teman, rekan, sepelayanan, seperjuangan dalam ladang Tuhan. Ya, Pastor Supratman bin Iri ya. Ya, beliau adalah adik daripada rekan saya, ya Pastor Oneng yang sekarang ada di Aussie. Dulu pernah menggembalakan di Kuala Lumpur selama beberapa tahun. Kami sama-sama ada di ladang misi. Ya, saya ingat kita terus bolak-balik tiap bulan dari ladang misi ke Singapura, meeting, doa, menara doa bertahun-tahun, saudara. Ya, dan sekarang saya menggantikan beliau. Ya, di Kuala Lumpur menggembalakan Gereja Bethel Church Malaysia, Jemaat Kuala Lumpur dan juga beberapa cabang. Nama saya Pendeta Winson Simamora. Ya, ini keluarga saya. Sebenarnya saya mau ajak istri dan anak. Cuma tiba-tiba ada perubahan dan harus pulang karena anak saya besok harus sekolah. Dia tinggal di Bali. Ya, anak saya yang perempuan. Kami karena dua anak yang besar. Samson Hervey Daniel sudah selesai kuliah, 25 tahun. Dan yang kecil Grace masih mau masuk SMA. Ya, dan kami hampir sudah 23 tahun, bukan 23, sekarang 26, berarti mau 26 tahun di ladang misi, saudara. Ya, di Malaysia saya menggembalakan, ada pernah di Johor dulu 9 tahun dan sekarang di Kuala Lumpur. Saya sebagai gembala mengawasi ada 6-7 gereja kita di situ, Kuala Lumpur dan sekitarnya. Dan juga saya juga secara GBI Gereja Bethel Indonesia, saya ditugaskan 4 tahun ini menjadi, kalau di dalam negeri namanya ketua BPD, tapi karena di luar negeri namanya menjadi ketua Badan Pekerja Luar Negeri, mengawasi Asia. Ya, kita di Asia ini GBI sudah ada 113 gereja ya di 16 negara. Ya, jadi kita bergerak terus, dan terakhir kita tahun lalu kita buka di Colombo, Sri Lanka. Ya, tadi ada salah satu semuanya anak rohani saya yang gembala di sana ikut tadi, saudara. Ya, dan kita juga ada beberapa di seluruh Asia Tenggara, termasuk ada di Korea, ada di Taiwan dan juga di Hong Kong, Jepang. Kita Jepang sudah mulai 3 gereja, 4 gereja akan kita start di Jepang ya, Bapak Ibu Saudara. Karena itu menjadi tugas saya mengawasi keliling untuk mengunjungi, menguatkan, menanam gereja, menerobos tempat-tempat yang belum ada, kita tanam, kita mulai gereja. Ya, saya harap juga yang di dalam negeri juga bergerak untuk misinya, menanam gereja. Kok aminnya kurang semangat ini, saudara? Oke, enakan kayaknya, karena gedungnya dingin-dingin, jadi enak gitu, saudara ya. Nggak mau menerobos, harus terobos karena penuntasan amanat agung dengan cara menanam gereja. Amin. Ya, baik, saudara. Sebelum saya sharing, hari bulan Maret kemarin saya dengan istri kami kunjungan untuk, karena ada gereja misi kami di Balikpapan, tapi juga tujuan utama saya pergi ke IKN karena kita dikasih tempat untuk ibadah di IKN, di pusat IKN-nya sendiri. Di dalam IKN itu dikasih towernya Polri, dan kita dikasih ruangan, dan saya berdoa di situ bersama istri dan semua tim. Kami doakan untuk kita mulai ibadah, puji Tuhan, dan akhirnya ada videonya, bisa suaranya ada? Enggak ada ya, oke, nggak apa-apa. Oke, nah ibadah sudah mulai, ibadah perdana di IKN 19 April lalu, saudaraku ya. Bapak Ibu yang punya keluarga, teman yang ditugaskan ke sana, yang belum berjemaat, ayo welcome GBI pertama di IKN kita. Buka di situ, saudara ya. Luar biasa. Ya, memang kita bagian nerobos ya. Orang belum mau pergi, kita sudah pergi gitu, saudara. Orang tak mau, kita mau gitu, saudara ya. Begitu kita, bagian kita seperti itu. Ya, nah, kita ingat dulu di Malaysia, tak ada orang mau, takutlah inilah itu. Sekarang sudah hampir 50 gereja kita tanam di Sabah, di Semenanjung Malaysia sampai ke Sabah Sarawak, saudaraku ya. Dan kita nerobos, orang nggak mau ke Kamboja, kita masuk ke Kamboja. Ya, orang nggak mau ke sini, kita masuk ke tempat yang orang nggak mau, kita mau, saudaraku ya. Ya, jadi saya harap juga dari Jakarta harus pergi nerobos kemana-mana. Ini amennya berat memang ini, saudara ya. Ya, baik, saudara. Lalu kita juga ada GBI ya. Saya ngomong kita karena kita keluarga GBI. Jadi bukan hanya ada di dalam IKN, sebelumnya kita sudah ada juga. Stuck ya? Halo? Ini stuck dia? Signalnya atau gimana? Ke sana, ke sini, nggak gerak. Oke, ini di dalam IKN-nya juga sudah ada. Kita pakai restoran, saudaraku ya. Kita gereja misi ini nggak pernah memulai dari yang rame.
Dan kita tidak bergerak karena ada fasilitas, karena WL yang ada, pemusik yang ada, semua yang ada, kita tidak budaya seperti itu. Kita memulai betul-betul semangat misinya. Satu-satu. Saya ingat di Kamboja kita mulai dari 1 orang, 2 orang, kita pakai halaman rumah, kita pakai restoran, dan kita sebelum tempat yang udah tiap minggu kita pakai, terakhir kita pakai diskotik, saudaraku, ya, klub. Night club, saudara ya. Tapi tentunya kita pakai pagi, bukan malam, saudara ya. Karena malam lain ceritanya, saudara. Kita pakai pagi, karena malam itu udah lain, saudara. Ya, mabuk Roh Kudusnya bukan mabuk Roh Kudus, saudara ya. Nah, saudara, dan kita diberkati luar biasa juga di situ, saudara. Nah, ini yang ada di KN, kita pakai tempat ini, dan ini ibadah jam 6 sore. Bapak Ibu kalau belum punya keluarga, punya teman, welcome, info, hubungin kami supaya mereka boleh tergembalakan di situ, saudara. Tuhan memberkati ya. Wah, ini macet-macet. Stuck ya. Oke, ya. Ini dia. Mau foto dulu atau enggak ya? Oke. Hari ini saya mau sharing. Kita mulai dari sini, teman-teman. Ya. Mari kita baca Bapak Ibu 3, 2 ya. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Melainkan di mana? Di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saya tidak khotbah soal terang ini ya, tapi saya mau sedikit cabarkan ini, saudara. Kamu adalah terang, artinya itulah identitas kita sebagai anak Tuhan. Amin. Jadi kita harus yakin bahwa kita ini terang. Amin. Ya, itu identitas kita. Terang. Jadi kemana-mana kita harus bawa terang. Kitalah terang itu. Jadi mau gelap apapun di kiri kanan, hidup orang apa semua, kita harus yakin kehadiran kita akan membawa perubahan. Amin. Ya, itu yang menjadi kekuatan kita di ladang misi. Mau tempat itu berat, sulit, sukar, medannya, wah saudaraku ya, itu nggak gampang. Tapi kita tahu kita terang. Kita harus datang membawa sebuah perubahan, saudara. Ya. Mau orang-orang yang dilayani nakal lah, macam-macam hidupnya, saudara. Tapi kalau kita terang, punya identitas yang jelas, saya percaya orang-orang itu akan diubahkan oleh Tuhan. Katakan amin. Dikatakan terang itu, dikatakan kota yang terletak. Dianggap seperti kota yang terletak di atas gunung. Tidak mungkin tersembunyi. Amin. Di atas gunung, tempat tinggi, saudara. Dan bisa dilihat, saudaraku. Lampu-lampu ini, dia akan berdampak lebih luas ketika dia ada di atas. Di bawah terangnya nggak maksimal, betul? Tapi semakin dia tinggi, akan semakin cahayanya semakin luas, betul? Ya, Tuhan mau kita seperti itu. Dan dikatakan, lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ya, lalu demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Katakan di depan orang. Berarti Tuhan mau kita di depan, artinya menjadi teladan, menjadi panutan, menjadi contoh, karena kita di depan. Amin. Menjadi contoh. Ya, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, selalu di depan. Supaya nggak tersandung. Artinya hidup kita, ketika kita di depan, orang-orang lain yang tadinya nggak tahu jalan, jadi tahu jalan lewat hidup kita. Orang lain nggak tahu kebenaran, jadi tahu kebenaran karena kita. Amin. Ya, orang tahu dalam kegelapan, nggak tahu mau ke kanan, ke kiri, nggak tahu ada bahaya apa tidak. Tapi karena ada hidup kita, dia tahu langkah-langkahnya berbahaya ini. Dia tahu langkah-langkahnya akan keliru nih. Dia akan mengikuti terang Tuhan yang ada dalam hidup kita. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Haleluya. Amin. Ya, nah, saya akan berbagi firman Tuhan hari ini, yaitu tema saya, Kristen Lilin. Kristen api unggun. Semua sudah tahu? Betul tahu? Mau kita tahu lilin kan? Api unggun tahu ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, hari ini saya sharing gini, saudara. Terang. Tadi katakan terang. Tapi terang kita ini mau terang yang mana? Terang lilin atau terang api unggun? Banyak Kristen, terang sih terang. Tapi kamu terangnya apa? Terang kamu lilin atau api unggun? Betul? Nah, Bapak Ibu, kalau saudara stuck lagi ya. Delay atau ya. Nah, lilin api. Tapi lilin ini memang dia panas, memang dia api. Tapi saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, saudara berani nggak matikannya? Berani nggak saudara matikannya dengan 2 jari saudara? Bahkan sekarang matikannya nggak pakai jari lagi. Mati. Sejak zaman COVID,
orang agak takut tiup lilin kan saudara. Takut ada, bukan soal ludahnya, virus kan. Betul. Jadi main matikannya udah gini-gini. Betul. Lilin, saudara bisa matikan dengan 2 jari saudara. Betul. Bahkan saudara matikan lilin, tidak perlu pakai tenaga dalam, keluarkan, tarik napas dalam-dalam. Nggak mungkin. Tidak perlu. Saudara tiup aja dikit, dia mati. Orang Kristen, terang kita jangan sampai lilin seperti ini. Baru ada tekanan sedikit, Kristen kita langsung padam. Iman kita drop. Sukacita kita drop. Bahkan baru ada persoalan-persoalannya dikit. Gosip-gosip yang menerpa kita. Isu-isu mungkin yang sesuatu itu gak betul. Tapi karena kita apinya lilin baru kena dikit. Langsung mati. Gak semangat. Gak bergairah. Kita terang. Ada apinya. Tapi api yang seperti apa nih sekarang? Betul? Jangan jadi Kristen lilin. Lilin itu hanya dipakai temporary aja kan. Kalau mati lampu kan. Kalau ulang tahun saja kan. Dan sebentar juga habis kan. Saudara. Lilin. Kalau saudara masak air pakai lilin kira-kira berapa lama masaknya? Lamanya kapan? Harus terukur dong lamanya, betul nggak? Lah nggak terukur, nggak tahu, nggak masak-masak, betul? Pernah nggak kita berpikir, saya ini Kristen, terang, tapi terang saya ini bisa nggak ngubahkan orang? Betul? Kalau api yang besar, masak air, nggak lama, masak, betul? Mau rebus apa? Telur, kentang, jagung, sup, ikan, ayam apa saja cepat masak, betul nggak? Karena airnya mendidih karena api yang besar. Kamu coba lilin. Para ibu rumah tangga yang biasa masak, pernah nggak masak pakai lilin? Nggak pernah. Kurang kerjaan kita. Mau kapan masaknya, saudara? Keburu pingsan satu rumah, nggak makan-makan tuh. Karena nunggu ibunya masak di dapur. Betul? Pernah nggak kita berpikir kekristenan kita ini mengubahkan orang nggak? Terang kita ini, panasnya kita ini, terang kan selalu bicara panas ya. Membawa perubahan nggak sama orang? Benar? Atau kita hanya sekedar terang-terang begitu aja, hanya penghibur, hanya penggembira, atau hanya sekedar seperti lilin di ulang tahun begitu saja. Hanya untuk menjadi tempat yang indah dilihat, menjadi sebuah pemandangan yang manis kelihatan. Atau kita kekristenan kita, terang kita, bisa mengubahkan orang. Saudara takut nggak dekat sama api lilin? Takut nggak? Nggak takut kan? Karena saudara nggak takut, matikannya pun saudara berani, betul nggak? Pernah nggak kita berpikir, takut nggak setan sama kita? Takut nggak hal-hal yang buruk datang mau coba mengganggu kita? Harus takut. Betul? Saudara, jadi kita nggak cukup jadi terang. Betul terang itu tadi definisinya apa semua itu kan. Tapi kan saya mau tanya, mau lebih dalam lagi. Kita ini terangnya terang lilin atau terang api api unggun. Nah sekarang kita geser ke api unggun. Semua tahu api unggun ya? Bahkan pernah juga buat api unggun waktu mungkin sekolah dulu pramuka dan lain-lain atau retreat seringkali kan. Bakar dosa tuh, tulis kertas lempar ke sana kan. Bakar dosa aja gitu saudara. Bukan orangnya, dosanya saudaraku. Amin. Ya. Oke, nah sama lihat. Saudara berani nggak matikan api unggun dengan tangan saudara? Berani? Kenapa? Cari gara-gara kan saudara. Gak mungkin saudara bisa matikan api.
Saudara bisa nggak matikan api unggun dengan tiupan, pakai nafas saudara. Termasuk mungkin semua orang yang ada di acara itu. Kumpul lah, oke berapa? 50 orang, 100 orang di situ kumpul. Semua tarik nafas dalam-dalam. Semua keluarkan tenaganya. Itu saudara. Kira-kira mati nggak? Oke? Jadi gini. Kadang dalam ini kalau kita terang kita sebagai anak Tuhan. Apapun kita. Mau di dunia kerja, pelayanan, di mana saja. Kalau ada pun orang yang coba ingin ganggu saudara. Mau buat saudara patah semangat, kehilangan sukacita, kehilangan pengharapan, baik dari manusia maupun dari situasi keadaan yang datang, itu tidak akan bisa. Karena apimu, api unggul. Mau sebesar apapun gosip yang datang menerpa saudara, masalah seperti apapun, termasuk kalau api unggun ditiup pakai blower yang besar, kira-kira mati atau makin besar? Makin besar, betul nggak? Betul nggak? Orang kalau Kristennya api unggun, semakin banyak tekanan, masalah, ujian, fitnah atau apa saja, kamu semakin harusnya normalnya itu makin luar biasa. Amin. Bahkan waktu api unggun itu kena angin yang besar, percikan-percikan apinya akan terbang menyambar yang lain, betul nggak? Justru orang-orang Kristen kalau apinya api unggun, nggak heran. Ya semakin ditekan, makin dianiaya, makin disakiti, makin digosip, makin kena proses. Justru dia makin berkobar-kobar. Bahkan hidupnya justru di tengah-tengah situasi yang berat itu, disitulah dia makin menjadi berkat, berdampak kepada orang lain. Katakan amin. Boleh menangkap ini? Amin. Iya. Saya senang terang. Tapi terang yang mana ini, saudara? Betul? Kalau kita panas, terang kita api unggun. Tidak ada yang berani dekat. Artinya, hal-hal yang buruk, dosa, setan, apa saja, tidak akan mungkin. Betul? Bukankah pernah kita baca di Alkitab, setan itu, karena dia tahu itu Yesus, langsung dia, ngapain kau di sini? Boleh nggak kau usah ganggu kami? Kan gitu, saudara, betul? Yesus itu. Ada api yang luar biasa dalam diri Yesus itu. Gak tahan. Pernahkah Bapak Ibu pernah pelayanan pelepasan? Ada orang-orang yang terikat kuasa kegelapan, gak tahan dia. Panas gitu saudara. Wah, menjerit melompat. Kenapa? Soalnya ada kuasa Allah, ada api Allah. Dirimu seperti api unggun yang membakar hal-hal yang buruk dalam diri orang. Maka kalau api unggun, kalau ada binatang-binatang buas, binatang-binatang yang berbahaya, binatang-binatang yang bisa mematuk atau berbisa, tidak akan mungkin mau dia di dalam api itu. Dia pasti akan loncat keluar. Dia pasti akan keluar dari situ. Betul nggak? Kalau kita pelayanan pelepasan, tidak perlu terlalu sibuk korek-korek dosa orang. Nggak terlalu banyak kita pertanyaan, enggak. Kalau kita api Allah, orang itu nggak tahan untuk tidak mengakui dosanya. Orang itu tidak akan tahan untuk menyembunyikan kejahatannya. Orang itu tidak bisa bersembunyi di situ. Dia nggak tahan. Dia akan keluar. Dia akan mengakui. Dia akan bertobat, saudara. Nangkap ini? Bapak Ibu saudara? Kalau saudara masak air di api unggun, kira-kira cepat panas nggak? Cepat mendidih nggak? Cepat. Nggak perlu setengah jam. Apalagi apinya besar. Mungkin 10 menit, 15 menit, sudah masak. Nggak sampai kali. Betul? Kalau saudara bakar jagung, bakar ikan, bakar daging, jadi nggak dia? Siap, cepat. Betul? Coba bakar daging pakai lilin. Jadi nggak? Bakar jagung pakai lilin, kira-kira jadi nggak? Bakar ikan nggak bisa. Betul? Karena panasnya nggak ada, apinya lemah. Tapi coba api unggun, saudara. Saya mau tanya, terang lilin dengan terangnya api unggun, radiusnya mana paling jauh? Betul? Api unggun bisa dilihat orang dari jauh sekali. Lilin taruh di ruangan yang gelap di sini satu. Paling berapa meter sih orang bisa lihat? Betul?
Mungkin di tepi jalan udah gak kelihatan lagi nih apinya. Betul? Tapi kalau api kita, api unggun. Bapak Ibu Saudara. Terang Tuhan itu dalam diri saudara. Itu akan bisa jauh. Orang bisa lihat. Orang bisa rasakan. Api unggun di sana. Kita di sini. Panasnya kerasa. Betul? Hangatnya kerasa. Terangnya terasa. Wow. Jadi kita jangan berhenti kepada Kristen cuma terangnya lilin. Mari kita naikkan lagi. Menjadi Kristen, api unggun. Kalau ada yang lebih lagi, naikkan lagi. Tapi hari ini, di ujung khotbah saya, bagaimana caranya supaya api unggun ini bisa apinya seperti itu? Pasti ada faktor dong, betul? Betul? Bapak Ibu pernah masak pakai kayu bakar? Punya pengalaman masak kayu bakar? Pakai kayu bakar pernah? Oh, yang lain sudah pakai tenaga matahari semua ini sudah. Atau listrik ya. Saya ngalami. Waktu saya kecil di rumah kakek nenek di Sibolga, lalu saya ke Batam karena saya orang tua di Batam, saya masih pernah mengalami mengalami masak pakai kayu bakar. Kadang-kadang kayu-kayu dari bekas bangunan saya potong, kadang-kadang saya ambil batok kelapa. Dulu waktu di tempat kakek nenek dulu saya ambil itu namanya serbuk-serbuk dari panglong itu dari pabrik kayu itu kita jadikan iya, betul. Ya, saya ngalamin itu. Saya masak pakai kayu bakar, saya ngalamin. Bagaimana kita menjadi orang Kristen bisa seperti api unggun? Apa yang diperlukan di situ? Kayu. Betul? Kayu yang kering, tidak boleh kayu basah. Setuju Bapak ya? Kalau kita pernah punya pengalaman itu. Kayu iya. Dan kayu yang sudah dibelah-belah. Nggak mungkin kayu satu pohon gede itu kita masukin ke tungku. Enggak. Kayu yang sudah dipotong-potong. Betul? Dan kayu yang kering. Dijemur dulu. Sampai kering. Sampai semua. Dari lapis luar sampai dalam sampai itu kering. Karena kalau nggak kering, dia waktu dimasukkan ke dalam tumpukan api, dia sulit untuk terbakar. Dan bisa menolong bertambahnya api dalam tungku itu. Betul nggak? Nah di sini. Kenapa ada kekristenan lilin dan api unggun? Karena api unggun ini, untuk menjadi api unggun, itu ada harga yang harus kita bayar. Amin. Ada harga. Kayu. Itu menggambarkan diri kita. Kayu dipisahkan dia dari pohon yang besar. Betul? Ditebang. Dari yang besar dibelah-belah sampai kecil. Gak ada kayu di api unggun itu satu balok begitu. Ada gak? Gak ada. Semua itu dibelah-belah menjadi sampai ukuran yang kecil. Itu diri kita. Itulah hidup kita. Kenapa ada orang Kristen terangnya nggak bisa seperti api unggun? Karena dia nggak siap untuk satu terpisah, betul? Terpisah dari kenyamanan itu, betul? Kalau dia hanya sebagai pohon yang ada di pokok itu, dia hanya begitu aja. Tapi ketika dia dibelah, diputuskan, dia kehilangan itu, saudara, ketidaknyamanan. Tidak ada sumber lagi datang sama diri dia, betul? Dan dia kalau mau berguna menjadi pembawa api yang besar, dia harus siap dipotong, dihabisin sampai kecil. Itu gambaran kedagingan kita. Amin. Beberapa orang Kristen tidak siap, bagian-bagian dirinya dipotong-potong sama Tuhan. Hal-hal yang duniawi, dosa, kedagingan, hawa nafsu, dan lain-lain. Bahkan kayu-kayu yang sudah dipotong-potong itu kalau dia masih basah, dijemur sampai kering. Karena kalau basah dipakai nggak ada gunanya. Buang waktu. Betul? Tapi harus sampai kering.
Kadang-kadang kenapa api kita nggak bisa besar sebagai anak Tuhan, kita nggak bisa besar api? Karena kadang-kadang kita udah jadi kayu yang dipotong-potong tapi masih basah. Basah itu menggambarkan apa? Luka, kecewa, marah, dengki, sirik, dan lain-lain. Itu harus habis. Keangkuhan hidup harus habis itu. Sampai kering. Karena saya masak pakai kayu bakar. Saya ngerti itu. Masuk batok-batok kelapa yang masih nempel serabut-serabutnya itu. Masih ada kelapa-kelapa yang di dalam batoknya itu. Kalau selama itu masih basah, susah sekali kita mau masak. Apinya susah sekali mau besar. Harus kering. Bahkan yang nempel-nempel kalau kita kerok. Walaupun ada serabut-serabut kelapa masih nempel di batoknya. Tapi kalau di dalamnya masih basah, ya akan sulit sekali. Boleh menangkap ini? Apa ibu saudara? Jadi bagaimana menjaga api itu? Satu, ini. Jadilah orang Kristen yang terhubung dengan sumbernya Tuhan. Amin. Ya, dialah api itu. Betul? Murid-murid terhubung dengan Pentakosta itu. Roh Kudus, kamar upper room, kamar loteng. Api Allah turun. Membuat mereka jadi orang yang ordinary people, jadi extraordinary. Betul? Orang yang biasa jadi luar biasa. Bukan karena jabatan pangkat mereka, latar belakang pendidikan, sosial, enggak. Karena api Roh Kudus itu membuat mereka menjadi extraordinary people. Orang bisa menjungkir balikan dunia. Api Allah membakar semua pelayanan-pelayanan misi penginjilan, saudara, betul? Lewat hidup mereka. Penuh Roh Kudus, saudara. Karena Roh Kudus adalah gambaran api. Pujian penyembahan, saya nggak ngomong soal nyanyi. Ya nggak semua orang bisa nyanyi. Tapi pujian penyembahan ini bicara orang-orang yang selalu ada bisa dapat menikmati masuk hadirat Tuhan. Termasuk kita yang melayani PW, jangan sampai kita bisa main, bisa nyanyi, but kita nggak ngalami hadirat Tuhan. Bisa nggak? Bisa. Jangan sampai. Karena saya juga seorang pemimpin pujian. Jangan sampai, tapi kita harus mengalami hadirat Allah. Nah, hadirat Allah itu yang membakar kita. Hadirat Allah itu yang akan membuat kita berkobar-kobar, saudara. Katakan amin. Iya. Di gereja kita speak in tongues selalu diingatkan. Berbahasa roh. Ya. Kalau di umum seperti ini mungkin kita nggak door terus dari awal. Tapi kalau kita personal di kamar doa kita lagi apa speak in tongues. Oh, rabahana makuria bakar. Membakar kita. Karena itu energi api Allah. Karena kita terkonek dengan Tuhan sumber api itu. Waktu kita berbahasa roh, itu sama seperti kita waktu mencolok kita punya HP ke aliran listrik, masuk dia, saudara. Betul? Waktu kita speak in tongues itu, kabel itu speak in tongues kita dengan Tuhan, saudara. Amin? Speak in tongues. Tentu kalau di ibadah, tidak perlu sampai wow, over sekali nggak, karena tidak semua orang menangkap itu, mengerti itu. Tapi personal kita perlu di kamar doa kita, betul? Daily life kita, itu membakar kita, saudara. Holiness, itu membuat api Allah, betul? Waktu Musa ketemu Tuhan di semak belukar di gunung, betul? Waktu dia penggembalaan di rumah mertuanya, dari rumah mertuanya, tiba-tiba dia melihat ada burning bush, ada semak belukar yang terbakar tapi nggak hangus, nggak gosong. Dia datangi, Tuhan bilang, Musa stop, jangan masuk, tanggalkan kasutmu. Tempat yang kau pijak ini adalah Allah itu kudus. Dari mana api Allah itu boleh menyala dalam diri kita ketika saudara dan saya terus hidup dalam kekudusan Allah. Tepuk tangan bagi Tuhan kita, saudara. Katakan amin. Katakan amin. Iya, saudara. Nah ini, tadi. Pikul salib. Bukan pakai salib. Amin. Orang senangnya pakai salib, gede-gede. Betul? Oke aja sih. Ada salib di situ. Tapi Alkitab katakan bukan gantung salib. Tapi pakai bukan. Pikul salib, saudara. Setiap kita ada salib yang harus kita pikul. Itu yang membuat penyangkalan diri yang dipotong-potong tadi menjaga hati kita, saudara. Amin. Amin. Itu, saudara. Saya harap ilustrasi, contoh atau tadi yang soal lilin dan api unggun ini sama-sama terang. Tapi kita ini sekarang coba kita, aku ini terangku lilin kah atau api unggun?
Aku kalau orang ada masalah, aku ditekan, situasi yang sulit, aku langsung drop, down, patah semangat, hopeless, kehilangan iman. Mulai mundur, mulai tawar hati, mulai tinggalkan Tuhan, mulai gak gereja-gerejaan, mulai gak doa-doaan, mulai gak melayani lagi. Betul? Atau saudara, ada godaan, ada cobaan, gampang kali jatuh. Saudara yang uji diri saudara. Saya tidak sedang menghakimi atau siapa, karena saya nggak tahu saudara. Karena kalau apimu panas, kalau api itu panas, nggak mungkin berani siapapun mau coba mendekat sama dia, betul nggak? Mengganggu dia. Jadi sebenarnya kita nggak perlu takut, dimanapun, kemanapun, dalam situasi yang nggak perlu takut. Kalau kita apinya seperti api unggun, tidak ada sesuatu pun yang bisa mau coba menjatuhkan kita. Walaupun dia punya niat yang buruk, karena ada sesuatu yang berbeda dalam diri saudara. Ini yang perlu bagi kami hamba Tuhan di ladang misi. Kami akan melayani tempat-tempat yang tidak nyaman, yang nggak mudah. Berapa tahun yang lalu kita ke Korea Utara misi, saudara. Orang senangnya Korea Selatan kan? Cantik, keren. Kita ke Korea Utara, saudara. Kita ke Kamboja yang nggak enak tempat itu. Kita ke Myanmar. Ke Mongolia. Orang pengennya apa? San Francisco, Australia gitu, saudara. Jepun, Jepang gitu, saudara. Tempat-tempat yang enak. Dan medan-medannya berat. Situasi-situasinya berat. Tapi kita tahu karena api Allah ada dalam kita menyala. Dan itu menjadi kekuatan. Iya. Terang itu perlu. Gak cukup cuma sekedar terang. Tapi terang yang betul-betul dapat dirasakan, mempengaruhi, membawa perubahan, membawa dampak, dan ditakuti juga. Amin. Kuncinya tadi itu. Sederhana saja. Masing-masing harus terhubung dengan Tuhan. Boleh minta Bapak main keyboard? Boleh Bapak? Keyboard Pak, boleh Pak. Baik. Terhubung kita sama Tuhan. Amin. Amin. HP kita kalau sudah lowbat, mau tak mau saudara harus kejar. Terhubung dengan kuah energi yang ada di sekitar kita, betul nggak? Ya, terhubunglah dengan Tuhan. Penuhlah dengan Roh Kudus. Ujian penyembahan masuklah hadirat Tuhan. Jangan hanya nyanyi, menikmati, tapi masuk hadirat Tuhan. Ngalami hadirat Tuhan. Ngalami bila kalau saya masuk hadirat Tuhan, salah satu tandanya apa? Saya merasakan seperti ada sebuah sentuhan masuk. Saya rasakan. Walaupun tidak harus begitu ya. Karena kita harus menyembah dengan iman, saudara. Tapi saya pikir kita sepakat kalau yang nyembah Tuhan kadang-kadang merasakan, aduh, istilah orang agak merinding-rinding gitu, saudara. Walaupun ke kuburan jam 3 pagi juga pasti merinding, saudara. Ya, itu pastilah, saudara. Ya. Oh, apalagi itu kita tahu sejarah kuburan ini seram gitu, saudara. Apalagi ada yang baru meninggal di situ, saudara. Kita datang jam 3 pagi, otomatis naik bulu kuduk kita, saudara. Ya, saudara. Betul? Nah, tapi juga kita berbahasa roh, speak in tongue. Ayo berbahasa roh. Oh, rabahana makuria bahana masyakara labababa. Bahasa roh, bahasa dengan Tuhan, bukan dengan manusia. Jangan ngobrol sesama kiri kanan. Let me speak in tongue together. Jangan begitu, saudara. Wah, aneh itu, saudara. Ya. Holiness, kekudusan itu membuat api Allah. Pikul salib. Harus mau dibelah. Harus mau dihabisin diri ini. Potong-potong. Dibuat kering. Supaya mudah dibakar. Kadang-kadang gak bisa dibakar Tuhan. Karena kayunya sudah dipotong-potong sih. Dengan masalah ini, masalah itu, proses ini, proses ini. Tapi belum kering. Masih sakit hati, kecewa, marah, jengkel, harga diri yang bertumpuk-tumpuk yang dijaga terus. Ketika kering dia, saudara, gampang sekali dibakar sama Tuhan. Dan gampang sekali api Allah itu menyala dalam diri. Sehingga kita nggak sadar kemana dan di mana Tuhan telah ubah hidup kita untuk mengubah orang lain. Tepuk tangan bagi Allah. Kita bangkit berdiri bersama-sama.